Oke cuy, sebelum kita lanjut ke videonya, aku mau absen dulu ya. Yang pertama itu ada Wahyu Zudi, yaitu hadir bang, dan makasih telah hadir di kontenku cuy. Terus yang kedua yaitu ada Yon Like Yon, Lunok itu sangat lunak. Jadi untuk nge-counter hero-hero yang tebel itu nggak hanya Lunok saja cuy, yaitu kalian bisa menggunakan kayak Valir. Jadi Valir itu adalah counternya para tank-tank besar, tank-tank tebel. Ataupun kalian juga bisa menggunakan Yusin kalau hero nya itu nggak bisa lari cuy. Terus yang ketiga itu ada CV Bunga Palem. Cara balerik lawan Sun gimana bang? Jadi untuk ngelawan Sun, kalau kita menggunakan balerik, kalian pakai item dominan es cuy. Tapi kalau dominan es kalian itu belum jadi, kalian bisa beli Black Asil ataupun Steel Leg Plate dulu. Setelah itu baru kalian jadikan pelan-pelan cuy. Terus aku lanjutkan ke komen selanjutnya, yaitu dari Zinzio. Bang, counter alpha dan dirot apa sih? Aku nggak bisa lawan mereka. Terus karena itu aku udah jarang nonton abang. Soalnya aku udah pinter gara-gara dirimu. Sekarang aku jadi user alpha, terus counter item defense selain dirot. Jadi untuk mengcounter dirot ataupun alpha, kalian bisa menggunakan hero-hero yang ada setunya. Tapi kalau kalian itu mainnya di ESP, terus lawan kalian itu dirot dan alpha, kalian bisa pick Sylvana cuy. Jadi Sylvana itu ya hampir bisa ngelawan dirot cuy ataupun alpha. Terus aku lanjutkan ke komen selanjutnya, yaitu dari Pangat Julia, yaitu absen bang, dan aku terima kasih juga telah hadir di kontenku. Oke, jadi kayak gitu untuk komen-komen kalian cuy, dan terima kasih banyak telah komen di kontenku ini. Oke, aku lanjutkan ke penjelasan tentang konten ini cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Bang Kids, yang bukan bunga bangkai, apalagi bangkit dari kubur cuy. Oke, jadi untuk konten hari ini aku memakai Uranus ya. Dan di sini aku mau bantu Fanny dulu. Dan untuk konten hari ini seperti di thumbnail, yaitu build terbaru Uranus cuy. Bentar. Dan di sini musuhku adalah Bunny. Jadi untuk ngelawan Bunny sendiri, kalian jangan asal beli item cuy. Kenapa bang? Jadi Bunny ini bisa dibuild mage ataupun assassin cuy. Jadi kalian lihat dulu untuk itemnya. Item pertama itu kira-kira dia memakai apa, terus kalian lanjutkan. Kalau dia menggunakan Bunny pesikal, berarti kalian menggunakan Dreadnought Armor dulu cuy, baru ke sepatu. Kenapa bang kok harus menggunakan Dreadnought Armor? Jadi Bunny pesikal itu biasanya mengandalkan skill satunya cuy. Jadi skill itu bisa di counter menggunakan Dreadnought Armor cuy, kalau pesikal attack. Tapi kalau Bunny-nya itu Bunny magic, ya kalian pakai Silent Robe dulu, baru ke sepatu cuy. Bentar, ini aku mau cut line dulu. Waduh, dikejar. Kita pakai revitalize saja cuy. Sekarat ini belum level 4 pula. Oke, ganti kamu yang sekarat. Yuk, mau kemana kau? Terus kalau Bunny-nya itu Bunny magic, ya kalian menggunakan Silent Robe cuy untuk mengcounternya. Karena biasanya dia mengandalkan semburan dari skill 2-nya, dan skill 2-nya ini damage-nya magic. Jadi damage magic itu bisa di counter menggunakan Silent Robe cuy. Oke, jadi kayak gitu kalau kalian itu ngelawan Bunny. Jadi ngelawan Bunny itu jangan beli item dulu, kalian lihat kira-kira Bunny-nya itu mengarah ke mana cuy. Oke, aku lanjutkan ke emblemnya. Jadi untuk emblemnya sendiri ini aku menggunakan dengan susunan kayak gini cuy. Bentar, ini aku rusuh dulu. Dan siapa yang dapat nih? Ini ngapain aja hilang kau? Iya kan? Dan ini masih ada Nana. Nah, ini dapat Fanny-nya cuy. Oke, jadi untuk emblem ini tetap menggunakan basic common emblem, biar fungsinya itu nggak bolak-balik ke base karena mikirin mana cuy. Jadi selain kalian menggunakan basic common emblem, contohnya kalian menggunakan kayak emblem
mage, emblem support, emblem tank, kalian akan membutuhkan item yang namanya sepatu mana atau buku cuy. Tapi kalau kalian menggunakan basic common emblem, kalian nggak perlu tuh kayak buku, terus sepatu mana, itu tidak perlu. Terus untuk talent, jadi untuk talent ini tetap menggunakan frameless, dan untuk fungsinya ini ada penambahan hybrid defense cuy. Terus untuk talent kedua ini tetap menggunakan Festival of Blood, dan untuk fungsinya sendiri yaitu apabila kita memberikan skill ke musuh, ke minion, ke buff, itu bisa memulihkan darah kita cuy. Soalnya ini sifatnya spell farm, dan spell farm ini kenaan ke minion tetap bisa aktif cuy, ataupun tetap bisa memulihkan darah kita. Terus untuk talent ketiga ini menggunakan Bravesmith. Ini fungsinya apabila kita menggunakan skill ke musuh, ingat ada kata-kata ke musuh. Jadi Bravesmith ini akan aktif kalau skill kita kenaan ke musuh saja cuy. Dan kalau kenaan minion atau buff itu tidak akan aktif cuy untuk Bravesmith ini. Jadi bedakan ya antara talent Festival of Blood dan Bravesmith. Jadi kayak gitu untuk fungsi-fungsi emblem ini. Terus aku lanjutkan ke build-nya cuy. Oke, aku lanjutkan ke build-nya cuy. Dan di sini pasti kalian akan bertanya, "Bang, kenapa Thunderbell-nya kok ditaruh di nomor 2 setelah Oracle?" Oke, jadi untuk penjelasan ini bentar dulu cuy. Oke, untuk item pertama yang harus kalian beli yaitu kalian respect dulu sama musuh di lane kalian dulu ya. Setelah itu kalian lanjut ke sepatu, baru ke Oracle dan Thunderbell. Terus untuk penjelasan kenapa Thunderbell ini aku taruh setelah Oracle. Jadi gini, Thunderbell ini adalah yang pertama item penunjang. Terus yang kedua untuk hybrid defense-nya itu sedikit cuy. Terus untuk mendapatkan stack biar banyak itu harus barbar. Sedangkan untuk Uranus yaitu Uranus adalah hero yang membutuhkan item ataupun hero scaling cuy. Terus yang kedua, Uranus untuk early gamenya itu lembek sekali. Jadi untuk barbar itu nggak cocok. Jadi kenapa aku taruh Oracle dulu baru Thunderbell. Plus untuk Oracle ini adalah item core-nya si Uranus cuy. Dan fungsinya biar kalian itu untuk regennya biar deras dulu. Terus kalau sudah deras kalian nggak perlu tuh untuk mikirin tentang kehabisan darah cuy. Jadi kalian tinggal fokus saja mencari staknya si Thunderbell ya, kalian tinggal maju kayak gitu cuy. Terus aku lanjutkan ke item selanjutnya yaitu ada dominan es cuy. Dan untuk fungsinya dominan es ini bisa membuat musuhnya itu untuk regen ataupun spell farm ataupun lifesteal itu nggak akan maksimal. Itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu bisa ngurangin attack speed musuh cuy kalau musuhnya itu menggunakan basic attack. Terus untuk item keempat dan kelima yaitu ini tergantung kalian. Kalau kalian itu pengen ada efek slownya, terus musuhnya itu ada MM yang bersifat attack speed, ya kalian bisa ganti Blade Armor ini menjadi Queen One. Terus untuk Immortal kalian ganti Blade Armor cuy. Terus kalau musuhnya itu kayak ada hero yang menggunakan skill tetapi physical attack, contohnya kayak Fanny, Lancelot, Hayabusa, ataupun hero-hero yang menggunakan skill tapi damage-nya physical attack. Terus ada juga MM-nya itu yang bersifat attack speed, ya kalian bisa menggunakan anti kuiras dan Blade Armor. Terus kalau musuhnya itu ada hero kayak Leslie, terus ditambah ada asasinnya itu kayak Fanny atau Hayabusa, kalian bisa menggunakan anti kuiras Twilight Armor. Jadi untuk item nomor 4 dan 5 ini tergantung kalian ataupun menyesuaikan sama musuh kalian cuy. Jadi untuk item core-nya yaitu ada Oracle, terus Thunderbell dan dominan es. Untuk item keempat dan kelima ini terserah kalian cuy, soalnya 3 item saja ini sudah kuat banget. Terus kalau kalian tanya, terus untuk nge-counter damage magicnya gimana bang? Jadi untuk nge-counter damage magic ini sudah dihandle sama
Yang pertama itu ada sepatu Talkboot, karena ini ada magic defense-nya, terus ada oracle, terus ada thunder bell. Jadi ketiga item ini ada magic defense-nya cuy. Jadi kalian nggak perlu memakai kayak Athena ataupun Radiant Armor. Oke, jadi kayak gitu untuk penjelasan tentang build-nya cuy. Terus aku lanjutkan ke spell. Jadi untuk spell ini tetap menggunakan Revitalize cuy. Terus aku lanjutkan ke pembahasan tentang cara main. Jadi untuk cara main ini ada dua tipe. Tipe pertama yaitu kalian yang menyerap semua damage ataupun yang nebis semua damage musuh cuy. Terus yang kedua yaitu tipe ngincer mage dan MM musuh. Jadi untuk tipe ngincer MM dan mage musuh ini ya ibaratkan kalian itu yang rusak formasi musuh cuy. Jadi pas saat ada team fight kalian langsung incer saja untuk MM dan mage musuhnya. Jadi kalau kalian ngincer MM dan mage musuh, otomatis untuk perangnya musuh itu tidak memiliki damage dealer cuy. Ini ngapain ulti kesini? God. Oke lah, mau aja kak, aneh-aneh ini. Oke, jadi kayak gitu ya untuk cara main. Jadi untuk cara main ternyata ini ada dua, nggak hanya nebe saja tapi ada juga yang ngincer core musuh cuy. Oke, dan ini aku lanjutkan ke gameplaynya bentar-bentar. Nah ini aku sudah kuat kan, padahal untuk stack thunder bellku itu enggak terlalu banyak cuy. Soalnya di early pun aku itu sudah memakai oracle, dan kelebihan oracle ya kayak gini cuy, yaitu kuat sekali. Bentar, ini ngapain aja? Ayo, nggak bisa ngedes kau, hilang skill satumu. Allah, oh masih ada cuy, kukira nggak ada, tinggal sedikit tadi. Oke, dan ini kayaknya bisa end cuy. Apakah bisa? Dan kita ini dulu aja. Walah, di end sama popol cuy. Oke, jadi kayak gini untuk konten hari ini cuy. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku Bang Kids mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.